Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY, kita ketemu lagi pada sore hari ini dengan guru saya, orang tua kita, Pak Abdullah Mahwa, Dr. Abdullah Mahwa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktu Abang lagi rapat ini. Nggak apa-apa. Ini ada hal yang cukup penting yang ingin kami tanyakan, sahabat AY, bahwa Abang kan termasuk ketua tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar EPI. Dan beberapa waktu yang lalu Abang juga sudah ketemu Presiden, ya kan? Sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran dan fakta-fakta yang ditemukan. Ada hal yang cukup menarik yang pernah Abang kemukakan. Di samping temuan yang telah dikemukakan oleh Komnas HAM, tapi Abang juga mengatakan bahwa di samping pelaku ada 4 orang yang sekarang dalam proses penyidikan itu, Abang menyatakan ada kemungkinan ada pelaku lain dengan mengutip beberapa peristiwa, sebagaimana peristiwa meninggalnya Nazarudin dalam kasusnya Antasari dan lain sebagainya. Betul. Memang kalau dalam the political killing itu seperti itu, kadang-kadang dia menjadi gelap. Itu yang pertama yang mungkin nanti kita minta konfirmasi dengan Abang, apa maksudnya itu. Yang kedua, mungkin Abang juga sudah mendengar juga pernyataannya Neta Espane, Ketua Presidium Indonesian Police Force, menyatakan harus dibongkar komunikasi antara pelaku lapangan, kemungkinan ada instruksi intelektual dader lain seperti itu. Dan yang ketiga adalah Bang juga menyatakan harus segera dibuka seterang-terangnya. Dan yang tentu yang terakhir nanti malam kan setelah Mubahala ada peringatan 100 hari 100 hari wafatnya 6 laskar itu. Saya kira itu Bang yang mungkin yang butuh Abang untuk bisa menjelaskan supaya publik, netizen dan umat mengetahui duduk persoalan. Di samping buku putih mungkin hampir selesai ini. Yang pertama bahwa kalau misalnya Komnas HAM mengatakan bahwa peristiwa di kilometer 57 Desember 2020 itu adalah pelanggaran HAM biasa, kalau disebutkan peristiwa ansih tanggal 7 November itu saya bisa paham. Tapi kan kita tidak bisa menganggap bahwa tanggal 7 itu ujuk-ujuk ada proses pendahuluan, proses apa dan seterusnya, seperti proses pengintaian dan lain sebagainya, pengintilan sebagainya. Oke. Ya. Sehingga dengan begitu maka kalau disebutkan bahwa peluru yang ditemukan oleh Komnas HAM itu adalah peluru dari polisi dan peluru dari EPI, tidak ada penjelasan dari Komnas HAM bagaimana mengetahui bahwa peluru itu milik dari dari polisi dan milik dari EPI. Sebenarnya penjelasan kan lebih lanjut yang belum ada Bang. Tidak ada. Penjelasan umum sekilas ada. Oh iya begitu. Tapi kan maksud saya begini, apa fakta yang mengatakan bahwa itu pelurunya EPI dan pelurunya polisi? Ada indikator misalnya di selongsong itu ada merek. Pabrik apa? Nah, pabrik apa? Katakanlah yang kita resmi punya itu ada Pindad. Nah, kalau Pindad punya, berarti bagaimana EPI dapat peluru Pindad itu? Apakah dari orang Pindad atau dari mana? Nah, kemudian peluru, kemudian senjata dari mana? Kalau misalnya senjata dari pasar gelap, maka dalam sistem ketatanegaraan kita, siapa yang bertanggung jawab dalam soal keamanan, ketertiban masyarakat? Polisi. Polisi. Sehingga ini yang saya katakan bahwa kalau polisi membongkar kasus itu seperti tepuk air duluan terpercik muka sendiri, karena bertanggung jawab kepada soal ketertiban seperti itu. Nah, yang kedua seperti saya katakan di beberapa kesempatan bahwa pengalaman kasus Pak Antasari itu di pengadilan itu terbukti bahwa ada 2 yang mengaku sebagai eksekutor. Nah, satu yang pakai motor kemudian menembak dan satu tidak kelihatan. Tapi ternyata dibuktikan bahwa yang menembak itu pistolnya macet, sementara Nasruddin tetap tertembak di kepala. Nah, ini yang kemudian disebutkan dengan sniper yang jarak jauh. Ada pelaku lain. Ada pelaku lain seperti itu. Nah, kasus seperti kilometer 50 itu juga bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada saksi mata yang melihat tanggal 6 sore di kilometer 50 itu ada orang yang berseragam hitam pakai senjata laras panjang. Nah, ini saya menduga itu adalah pelaku lain karena kilometer 50 dalam KUHP barang bukti itu harus dipelihara. Barang bukti di KPK itu kan barang bukti mobil itu sampai bertahun-tahun.
sampai putusan kasasi, ingkrah, baru dijual. Nah, kenapa kilometer 50 itu kemudian dihilangkan habis sama sekali? Diratakan, diratakan sama sekali. Ini kan ada sesuatu, barang bukti dihilangkan seperti itu. Belum lagi kita lihat dari SOP misalnya ada polis lain, dan kemudian ketika ditangkap 4 orang itu dalam SOP seharusnya kan mereka itu tahu bahwa itu penjahat. Harus diborgol. Kenapa tidak diborgol seperti itu? Nah, sehingga demikian. Kan 4 orang itu kan dalam keadaan hidup. Dalam hidup, iya. Ini kan ada bersesuaian dengan keterangannya Komnas HAM, masih rekomendasi bahwa 4 orang itu meninggal dalam penguasaan otoritas dari pihak keamanan itu. Nah, itu yang saya katakan bahwa kalau betul mereka itu melakukan proses sesuai dengan KUHAP, seharusnya diborgol. Tapi itu tidak diborgol. HRS dari pemeriksaan terus bawa ke tempat tahanan saja diborgol. Ulama, tokoh dan seterusnya diborgol. Ini 4 orang penjahat dalam penting, kalau menurut polisi itu penjahat, maka seharusnya diborgol. Nah, hal-hal itu yang kemudian. Tapi kan mereka tidak dalam status apapun, Bang, Laskar itu. Iya, tapi kan saksi juga tidak, tersangka juga tidak, itu apapun. Itu yang saya katakan bahwa bagaimana orang itu tetap menjadi tersangka padahal sudah mati. Kita tahu dalam KUHAP itu bahwa ada pull bucket, istilah di KPK, kalau polisi mengatakan penguntitan. Nah, kemudian baru ada penyelidikan. Penyelidikan itu menurut KUHAP untuk mencari ada tindak pidana atau tidak. Nah, ada tidaknya peristiwa pidana atau tidak. Baru kalau sudah ada kemudian penyidikan. Penyidikan menurut KUHAP adalah mau mencari siapa tersangka, seperti itu. Nah, mereka ini tidak terlapor, tidak saksi, tidak apalagi tersangka. Terus kemudian dibunuh, lantas kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Nah, ini yang istilah saya adalah bahwa orang yang tidak pandai berenang ketika tenggelam, maka dia meraup apa saja untuk bisa menyelamatkan diri seperti itu. Nah, itulah kemudian menyatakan bahwa tersangka. Kita lihat waktu konferensi pers Kapolda pertama disebutkan bahwa itu senjata rakitan. Besoknya diralat oleh Kaumas bahwa itu senjata asli tapi dirampas seperti itu. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana kebingungan polisi sehingga kemudian Abang ingin menyatakan tidak ada konsistensi. Tidak ada konsistensi. Penjelasan dari pertama, kedua dan saling bertabrakan seperti itu. Seperti itu. Sehingga yang kenapa sampai kepada asumsi saya begitu berarti polisi ini sebenarnya korban, institusi polisi korban. Ada pihak lain yang kemudian melakukan gerakan kegiatan yang kemudian menjadikan polisi sebagai korban di situ. Nah, inilah yang sebenarnya saya inginkan Komnas HAM dengan kewenangan yang ada, meskipun hanya penyelidikan kewenangan mereka harus mengeksplorasi lagi kemudian dari sekarang pasal Undang-Undang 39 bisa berubah kepada Undang-Undang 26 kalau ternyata temuan-temuan seperti itu. Nah, dari faktor itu maka bisa kita lihat ada struktur, ada sistematis, ada masif. Masif itu kan lebih dari 1 orang sudah terkategori sebagai masif seperti itu. Kemudian ada penganiayaan. Penganiayaan itu sudah masif seperti itu. Bagaimana dua peluru di daerah jantung, kemudian ada yang di kepala, ada di mata, dan kemudian belakang ini seperti bekas dibakar, bekas diseret. Nah, itu penganiayaan seperti itu. Sehingga berarti itu sangat masif seperti itu. Nah, itu persoalan pertama. Persoalan kedua, kita lakukan semua ikhtiar. Ikhtiar itu mulai dari kami datang ke keluarga, 6 keluarga seperti itu. Kemudian kami datang ke Komnas HAM menyampaikan persoalan seperti itu. Nah, sudah itu kemudian karena kedua belah pihak tetap tidak mau ada yang mengaku salah, maka kita gunakan institusi Islam yaitu mubahala. Nah, mubahala itu kan di dalam hukum perdata itu disebut dengan sumpah pemutus. Sumpah pemutus. Masyarakat kampung menyebutkan sumpah pocong. Nah, tapi Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan berwarga beragama dan melaksanakan ajaran agama dan syariat dan kepercayaannya itu. Kepercayaan itu. Nah, Islam menetapkan bahwa itu mubahala. Berarti secara institusional, konstitusional itu dibenarkan. Nah, itulah kemudian dilakukan itu. Nah, sekarang terakhir dalam Islam itu istilahnya faiza azamta fatawakkal 'alallah. Setelah berlakukan usaha, setelah keputusan setekat, serahkan kepada Allah. Maka malam itu nanti ada mengadu, kita merintih kepada Allah. Membuka pintu-pintu langit. Buka pintu-pintu langit seluruh nasional, bahkan dari luar negeri juga sudah ada yang bergabung itu dengan secara Zoom, secara online, untuk kemudian kita mengadu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah, menurunkan campur tangan
Sehingga bukan hanya persoalan 6 orang, tapi juga kasus-kasus yang lain. 20 dan 21 Mei ada 11 orang, kemudian yang petugas KPPS ada 800-an orang, seperti itu dan yang lain, supaya kemudian itu bisa terselesaikan dengan baik dan kemudian pemerintah, masyarakat, umat Islam bisa menapak kehidupan ke depan lebih baik lagi. Bang, sebelum kita akhir ini ada 2 hal yang masih misteri ya. Pertama adalah pernyataan, kita kutip aja pernyataan Komnas HAM, ada mobil yang tidak bisa diidentifikasi dan diminta lagi kepada kepolisian untuk menyelidikkan karena mobil itu tidak diakui oleh polisi. Berarti kan ada mobil, 1 mobil atau 2 mobil. Terus yang kedua adalah mobil yang tempat tersangka ini yang katanya di Borgol kan tidak pernah dieksplorasi. Artinya kan di bawah kendali atau di bawah kekuasaannya itu bisa saja dilakukan itu pasti di luar mobil seperti itu. Apa itu yang dikira dapat temuan tim selama ini? Jadi yang disebut oleh Spane itu bahwa harus dieksplorasi atau dikorek dialog atau komunikasi antara petugas di lapangan dengan atasannya itu karena saksi mata yang di sana itu mengatakan bahwa itu lebih 1 jam, lebih 1 jam mobil itu menunggu, padahal itu sudah sudah 2 mayat itu kemudian 4 orang itu baru kemudian bergerak. Berarti ada komunikasi, seakan-akan menunggu perintah mau kemana dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, 2 mobil itu yang di dalam temuan TP3 ada nomornya segala macam. Yang itu melalui keterangan dari Komnas HAM ketika memeriksa saksi itu mengatakan salah seorang komisioner bahwa kalau polisi atau jaksa kami bisa panggil dengan kewenangan Komnas HAM. Tapi kalau di luar itu kami sudah tidak berani. Berarti Komnas HAM secara tidak langsung mengakui bahwa ada pihak ketiga yang terlibat di situ sehingga mereka serendek menyerah kalau pihak itu tidak bisa. Nah, ini yang kemudian kita minta keberanian dari Komnas HAM untuk kemudian mempublikasikan atau mengeksplorasinya sehingga kemudian masyarakat bisa tahu. Dan kemudian kalau Komnas HAM merasa tidak mampu, ya Bareskrim Polri yang melakukan seterusnya karena sekarang sudah sampai kepada step menetapkan tersangka 3 orang itu. Sudah ditetapkan tersangka seperti tersangka 3 orang itu harus dieksplorasi lagi. Sebenarnya kan tidak diharapkan bahwa pelaku yang sekarang yang belakang menjadi seperti kasusnya Novel kan. Kan seperti itu. Hanya berhenti di seperti pelaku lapangan. Belum tentu juga pelaku lapangannya ada pelaku yang sebenarnya seperti itu. Dan itu saya berharap bahwa Kapolri yang baru itu kalau mau menunjukkan tentang niat baiknya kepada masyarakat, niat baiknya kepada bangsa dan negara seperti itu, jangan mengulangi kasus Novel. Kasus Novel itu bayangkan saja ada ilustrasi tahun Januari tahun 2020 itu hakim di pengadilan Riau, Pekanbaru, Riau itu menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi seorang laki-laki yang membunuh seekor harimau. 4 tahun penjara pembunuh harimau. Ini Novel mata kirinya buta total, mata kanan tinggal 10%. 10%. Itu jatuh hukuman setahun dan setahun setengah. Nah, kenapa? Karena hakim tahu bahwa kalau lebih dari 2 tahun menurut undang ASN harus dipecat. Hakim tahu bahwa mereka ini sebenarnya bukan pelaku yang sebenarnya. Sehingga akhirnya kemudian dia punya nurani begitu kalau jatuhkan hukuman lebih dari 2 tahun diberhentikan pada mereka bukan pelaku sebenarnya, kasihan. Nah, saya berharap bahwa Mabes Polri, Bareskrim khususnya itu tidak mengulangi hal seperti itu terhadap 3 orang yang diduga sebagai pelaku menembak seperti itu. Kira-kira kapan buku putihnya selesai, Bang? Ya, kita kejar mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini karena memang banyak sekali. Jadi kami bagi 2, 1 summary, summary dan kemudian 2 data-data kuantitatif. Nah, akan disampaikan ke semua pihak, baik pemerintah, polisi, Komnas HAM, DPR, DPD, MPR, dan juga pihak-pihak luar negeri dan wartawan di baik dalam maupun luar negeri. Jadi di dalam buku putih itulah maka ada semacam temuan ya tentunya yang tadi Abang mengungkapkan, tentu temuan ini juga berdasarkan mendekati apa yang dilakukan Komnas HAM. Ya, itu Abang menyatakan ada pelaku lain, ada aktor lain seperti itu. Dan aktor lain ini kan ada data-data yang saya kira Komnas HAM memberikan jalan lah, walaupun jalan itu sempit, tapi diberikan ruang oleh Komnas HAM. Saya pertama adalah yang ingat 4 orang di bawah penguasaan. Yang kedua ada mobil yang sampai sekarang tidak bisa diketahui siapa yang mobil seperti itu. Padahal jelas
di lapangan. Yang ketiga kan ada barang-barang bukti semua, ya kan, dari indikasi kan semua sudah diratakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti hasil dari buku putih ini bisa membuka tabir siapa sesungguhnya aktor yang menurut abang tuh ada aktor lain, ya seperti itu. Mungkin di buku putih ini akan terungkap semua ya, Bang, ya. Nah itulah sebabnya nanti kami tutup dengan nanti malam itu. Nanti malam. Minta campur tangan dari langit supaya kemudian apa yang dianggap misteri-misteri tadi itu dibukakan oleh Allah bagi para penegak hukum, khususnya Barreskrim, juga termasuk Komnas, untuk secara terbuka kemudian mengumumkannya secara fair, sehingga rakyat, bangsa, masyarakat juga mendapatkan hasil yang positif. Terima kasih Bang, kita ikut berdoa, nanti kita coba ikut gabung juga kan melalui Zoom. Sahabat AY, nanti malam ada tahlil atau dalam rangka takziah memperingati 100 hari meninggalnya Laskar FPI, tentu melalui ada acara mungkin di rumah mereka secara sangat terbatas sekali, tapi ada melalui Zoom bisa diikuti. Ternyata tidak hanya di Indonesia saja, dari kawan-kawan kita atau masyarakat yang juga ada di luar Indonesia juga ternyata berdasarkan informasi dari Bang Abdullah akan mengikuti tahlil dan doa munajat membuka pintu-pintu langit nanti malam tersebut. Insya Allah acara akan berjalan lancar Bang, terima kasih. Sahabat AY, nanti kita nantikan buku putih akan menguak semua peristiwa-peristiwa, misteri-misteri di balik kilometer 50 tersebut. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.